Mereka semua bilang aku Emi Yunuo. Tapi kenapa aku nggak ingat sama sekali? Kalau aku bukan dia, terus aku ini siapa sih? Hahaha. Pak, Nono sayang. Papa nggak tega ninggalin kamu. Sini papa peluk. aku kehilangan ingatan, bukan jadi bodoh. Ini mana ada rasa sayang ayah ke anak? Bodoh semua, nangkep orang aja nggak bisa. Tabrak. Dasar jalang, saingin anak gue, cuma mati jalan keluarnya. Aku lupa ingatan. Aku bukan Emi Yunuo. Ayo sini dong. Sini papa peluk. Pergi. Nyonya. Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat. Biar papa sayang sama kamu dulu. Nanti setelah papa coba rasamu, baru kamu nikah sama orang lain. Kamu papaku, nggak boleh gini. Meskipun ayah dan anak. Hari ini papa mau kamu. Emi Yunuo, kamu bikin jijik. Nona Yin, Tuan Yin, ini semua salah paham. Hubungan sama ayah sendiri nggak jelas. Kamu emang perempuan murahan kayak kabar burungnya. Sama sekali nggak cocok sama kakakku. Kak lihat tuh. Ya emang perempuan kayak gitu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak kayak gitu. Dia tipe apa? Aku tahu banget. Tapi aku tetap mau nikahin dia. Lepasin aku. Kak. Berhenti. Turun. Pulang sendiri ke keluarga Yin. Kalau malam aku lihat kamu belum sampai, kamu mati. Pergi. Aku salah apa sih? Kenapa dia perlakuin aku kayak gini? Cariin cowok. Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat. Lepasin aku. Pergi sana. Bajingan, pergi sana. Yin Sirui, kamu cuma lihat aja. Istri sendiri diperkosa. Kamu iblis ya. Emi Yunuo, sok suci apa lagi? Gak boleh disentuh ya? Ayo. Lepasin gue, dasar binatang. Binatang? Ayo gue lihat gimana caranya. Lo seneng-seneng di bawah binatang kayak gue. Cuma bisa nindas cewek. Lo tuh laki apa? Dasar cewek gak tahu malu. Sok-sokan jaga kesucian. Gue kasih tahu, gue nikahin lo cuma buat nyiksa lo. Dulu, lo yang bunuh kakak gue. Utangnya lo harus bayar 2 kali lipat. Lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Yuno, lo pikir lo bisa lukain gue? Terus pergi gampang-gampang aja? Lepasin gue. Dasar jalang, kalau masih perawan? Gue rasa lo tuh kasihan banget. Berdiri, ikut gue ke kuburan kakak gue. Lepasin gue. Gue nggak mau pergi. Gue nggak ingat apa-apa. Sujud.
Semua yang lo omongin gue sama sekali nggak ingat. Nggak mungkin gue bunuh orang. Dulu kan lo yang ngajak preman-preman. Sampai kakak gue dipukuli mati. Sekarang sok polos. Kasih tahu lo, udah telat. Nuo, tenang aja. Hari-hari ke depan gue pelan-pelan nyiksa lo, bikin lo hidup nggak mati nggak. Jagain dia, suruh dia sujud 12 jam penuh. Bos Yin perintahkan, gue nggak boleh anterin Nyonya pulang. Nyonya, mending pulang sendiri ke rumah Yin. Yin Sirui. Lo perlakuin gue kayak gini, pasti lo bakal kena karma. Pergi. Ize, kok dia sama lo? Kebetulan ketemu di jalan, ya gue anterin pulang. Dia istri baru gue. Si Rui, lo kayak gini nggak gentleman deh. Gimana gue perlakuin cewek gue? Itu urusan gue. Gak usah lo ikut campur. Ah, tapi gue harus bilang, ninggalin cewek secantik ini. Nggak diurus, gampang banget diculik orang. Karena udah diantar pulang. Mending yang Master Shang pulang ke rumah juga. Nuo. Ternyata bener kayak kabar burung. Suka ngegoda laki-laki di mana-mana. Jorok banget sampai bikin enek. Ayo gue bersihin lo. Yin Sirui. Gue lawan lo. Sekarang lo orang gue kasih tahu lo. Kalau udah nikah sama gue, jaga kelakuan. Gak gue bakal lepasin lo. Yin Sirui, ini kan pembunuh kakak lo. Kok lo bisa lembek gitu? Yin Sirui, kamu sudah cukup menyiksaku. Apalagi yang mau kamu lakukan? Ini baru permulaan, orang-orang, bersihkan dia. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Belum selesai? Tuan muda, Nyonya sudah siap. Yin Sirui, apalagi trikmu? Jangan banyak bicara, ikut aku. Ini mana? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini cabang grup Yin. Karena kamu sudah menikah denganku. Seharusnya kamu juga berkontribusi untuk keluarga Yin, kan? Tapi aku hilang ingatan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bos Yin, ada apa yang perlu saya lakukan? Atur pekerjaan untuknya, yang nggak perlu mikir. Si Rui, dia kan si cewek genit itu. Putri MU yang terkenal buruk, reputasinya jelek banget. Kamu nggak tahu dia punya berapa banyak pacar. Nuo, kamu memang terkenal ya? Aku nggak kayak yang mereka bilang. Millie, ajarin Putri MU cara jadi orang. Ya.
Oke, kamu bersih-bersih di sini aja. Bosin kalian. Suruh aku bantu di perusahaan, bukan ngelakuin ini. Cewek murahan kayak kamu cuma cocok kerjaan begini. Oh, tanpa kartu pegawai, nggak bisa naik lift. Perusahaan kita punya 21 lantai. Kamu bersihin satu persatu sampai bersih. Kamu ngapain? Ini baru aku bersihin. Istri direktur. Sepoaya. Sini udah aku bersihin, kamu yang bikin kotor. Kamu sendiri yang nyapu. Berani juga kamu membantah, MU Yunuo. Kamu perempuan murahan yang semua orang bisa mainin. Kamu sombong apa? Walaupun aku sekarang hilang ingatan, tapi aku yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimanapun, aku kan istri direktur. Nggak boleh kamu sakiti. Kamu malah jagoannya. Ten dia. Kamu ngapain? Cepat lepaskan aku. Aduh. Istri direktur ya? Aku yang mau pukul justru istri direktur. Berhenti. Si Rui, aku cuma mau periksa. Dia kerja serius atau enggak? Siapa tahu. Dia langsung aja mukulin orang. Lihat aku sampai sekarang. Lengannya masih merah. Jelas-jelas kamu yang nakalin aku. Aku enggak. Udah cukup. Minggir. Jangan gerak. Maksud kamu apa? Kalau lagi senang dirayu-rayu. Kalau lagi nggak mood, disiksa aku, Yin Sirui. Aku bukan mainan kamu. Aku mau ngapainnya terserah, kamu gak berhak melawan. Tapi aku manusia hidup. Dasar apa kamu perlakuin aku kayak gini? Karena kamu yang bunuh kakakku. Aku nggak. Pasti ada salah paham. Percaya sama aku. Sampai sekarang masih nggak insaf, saksi dan barang bukti lengkap. MU Yunuo, kamu anggap aku bodoh? Yin Sirui, kamu iblis. Aku sarankan kamu jujur aja ke depannya. MU Yunuo, kamu ingat baik-baik. Aku punya 100 cara nyiksa kamu. Bangun, jangan pura-pura mati di kasur. Kenapa? Mau berlutut di depan abangmu lagi? Kalau gitu hari ini nggak cukup 12 jam. Udah aku bilang dari dulu, pura-pura lemah sama aku percuma. Aku nggak bakal kasihan sedikit pun sama kamu. Kasih waktu 10 menit, bawa kamu ke keluarga MU. Ketemu ayahmu yang baik itu. Keluarga MU ini aneh juga ya, anak perempuannya sakit dan penuh luka. Orang tuanya malah nggak peduli. Haha, Bosin. Lihat, Yunuo juga udah nikah beberapa hari ya. Yang bapak janjiin dulu ini. Kerja samain grup dan keluarga MU. Bisa diproses nggak ya? Baru nikah beberapa hari aja, bos MU tunggu aja. Kalau ada kabar, aku bakal kasih tahu. Hahaha, iya. Bos Yin sibuk sekali ya urusannya. Nggak tahu anak perempuan hamba di keluarga Yin, kerjanya memuaskan nggak? Pelayanannya masih oke. Hahaha, bagus kalau gitu, bagus, hahaha. Lihat, kami berdua suami istri ini, cuma punya satu anak perempuan. Itu disayang banget, menurut aku. Gimana kalau malam ini, biarin dia nginep dulu semalam. Biarin ngeringanin rindu aku sama anak. Hahaha, benar. Oke, ayah sayang anak berbakti, wajar. Hahaha. Jangan, Yin Sirui, aku nggak mau tinggal di sini. Kenapa? Gak mau nemenin ayah baikmu? Kamu? Buat apa kamu kesini? Keluar dari sini. Anakku sayang, ayah khawatir kamu takut tidur sendirian. Ayah sengaja datang untuk menemanimu. Aku tidak butuh, tolong keluar.
Kamu lupa ya? Dulu kan selalu ayah yang menemanimu tidur. Kenapa? Sudah menikah dengan pria lain, ayah kandung pun tidak diinginkan lagi? Aku tak mungkin melakukan hal hina itu. Keluar. Tidak ingat ya? Baiklah. Ayah bantu kamu mengingat-ingat. Ahahaha. Pergi. Aku peringatkan kamu. Sekarang aku sudah menikah dengan Yin Sirui. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Aduh, Nono. Lihat tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh luka. Sepertinya, tidur bersama Yin Sirui juga tidak enak ya, ah. Rupanya kamu sudah tahu segalanya. Tentu saja aku tahu soalnya. Miu Yunyo adalah pembunuh kakaknya. Apa maksudmu? Masa iya kakaknya benar-benar kubunuh? Lihat, lihat, lihat. Aku bicara jujur kamu tidak percaya. Begini saja, kamu. Jangan melawan. Fire ayah puis puisen. Lalu, ayah coba cari cara, secepatnya. Mengeluarkanmu dari keluarga Yin. Ahahahahaha. Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh dariku. Jangan mendekat. Baiklah. Wah, pertunjukan incest yang sangat menarik. Yin Sirui. Kamu dari tadi nonton saja. MU Yunuo, sepertinya kabar burung di luar. Sama sekali tidak menuduhmu sembarangan. Kamu benar-benar orang yang bermoral bejat. Ah iya, Bos Yin. Dialah orangnya. Dia yang menggoda saya. Mulai hari ini, MU Yunuo bukan lagi anggota keluarga MU. Bos Yin benar, dia merusak nama baik keluarga. Mulai hari ini saya umumkan, putus hubungan ayah anak dengannya. Bos Yin, saya pergi dulu. Silakan dinikmati ya. Yin Sirui, kamu sengaja ya? Kamu tahu dia punya niat buruk padaku. Tapi tetap meninggalkannya di sisiku. Tentu saja aku sengaja. Bagaimana, MU Yunuo? Rasanya dikhianati keluarga, tidak enak, kan? Kenapa? Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Jangan main-main lagi, MU Yunuo. Entah kamu benar-benar lupa atau pura-pura. Kamu yang bunuh kakakku, itu fakta. Aku ingin menguliti tubuhmu hari ini. Kamu hanya dikhianati semua orang, ke depannya. Aku akan buat kamu menderita 1000 kali lipat. Tunggu saja, rasakanlah. Kalau semua orang bilang kakakmu kubunuh, maka nyawaku akan kukembalikan padanya. Mulai hari ini, Yin Sirui, kita sudah selesai. Kakak, kakak. Bos Yin, saat aku memverifikasi di situs resmi surat nikah Anda dan istri, aku menemukan keanehan. Istri dan MU Yunuo, putri sulung keluarga MU, memiliki dua wajah yang berbeda. Apa? Aku menyelidiki sendiri. Ternyata istri bukan putri asli keluarga MU. Bos Yin, berdasarkan penyelidikan, putri asli keluarga MU sebenarnya sehari sebelum pernikahan sudah kabur ke luar negeri. Istri sebenarnya adalah pengganti yang dicari keluarga MU. Apa yang telah kulakukan pada wanita tak bersalah ini? Bos Shang, seperti Yang and Daga, MU Yunuo yang sekarang ternyata sudah berganti orang. Yin Sirui tahu hal ini? Dari perbuatannya pada Nyonya Yin sejauh ini, sepertinya belum. Bos Shang, apa kita beri tahu ya? Jangan dulu, aku rasa wanita di depan mata ini agak familiar. Bantu aku selidiki. Ya. Bos Yin, tenang saja. Istri sudah lepas dari bahaya maut, hanya saja luka lama di kepalanya kemungkinan akibat benturan keras. Mungkin mempengaruhi ingatan atau penglihatannya. Baik. Jadi, dia bilang tidak ingat apa-apa, itu benar. MU Kishan. Jiangmo, bawa orang ke keluarga MU. Ikat dan bawa pasangan MU Kishan ke sini. Sayap. Bos Yin, tolong lepaskan kami. Semua ini adalah perbuatan MU Yunuo. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tentu saja ada hubungannya. MU Yunuo sekarang kehilangan banyak darah. Butuh transfusi darah darurat. Siapa di antara kalian yang bersedia?
Tidak ada yang mau? Baiklah. Jiang Mo, ambil 2000 ml darah dari masing-masing mereka. Jangan. 2000毫升. Itu akan mengeringkan kami. Benar, demi Yunuo. Tolong lepaskan kami. Kamu masih berani menyebut MU Yunuo? Baiklah. Kalau begitu aku tanya kamu. Kalau yang diranjang itu MU Yunuo. Lalu siapa orang ini? Sekretaris saya memberitahu saya. Orang inilah MU Yunuo yang asli. Lalu siapa yang kamu nikahkan dengan saya? Atau jangan-jangan, bos MU punya 2 anak perempuan. Dan keduanya bernama MU Yunuo? Tidak, Bos Yin. Dengarkan penjelasanku soal ini. Kalau tidak salah ingat, bos MU meminta mahar. 5 miliar dari saya. Jika kamu masih menginginkan uang itu, aku beri kamu waktu 5 hari. Untuk membawa MU Yunuo yang asli ke sisiku. Jika tidak, grup Yin akan menghentikan semua kerjasama. Dengan grup MU. Oh ya, satu lagi peringatan untukmu. Wanita itu sudah menikah denganku, jadi aku sarankan. Jangan coba-coba berbuat macam-macam padanya lagi. Jiang Mo, antarkan ayah dan ibu mertua untuk diambil darahnya. Jangan. Bos Yin. Yunuo, kamu sudah bangun? Tuan Xiang, aku di mana? Di rumah sakit. Ku dengar kamu terluka. Jadi aku buru-buru datang menjengukmu. Terima kasih, aku membuatmu repot. Yunuo, apakah dia menyakitimu lagi? Jika dia tidak baik padamu, kamu berhak penuh untuk memilih orang yang lebih baik untukmu. Carilah yang lebih baik dariku. Tuan Xiang, siapa yang kamu maksud? Kamu? Si Rui, kamu salah paham. Xiang Yize, sudah kubilang padamu. Jauhilah istriku. Kenapa? Yin, sekarang kamu sadar dia istrimu? Lalu kenapa dia bisa terbaring di sini? In Si Rui. Jangan sentuh Tuan Xiang. Kamu membela pria lain sekarang? In Si Rui. Jika kamu punya niat buruk, lawan saya saja. Lepaskan Tuan Xiang. Dia lebih penting daripada saya di hatimu ya? Maaf. Apa yang kamu katakan? Apa saya salah dengar? Baru saja saya katakan, kamu pulihkan luka dulu dengan baik. Masih ada urusan kantor yang harus saya tangani. In Si Rui, aku tahu. Kamu masih berbuat hati, karena aku tidak memberikan waktu untuk berusahamu. Kamu masih tidak puas di hati. Kamu bisa langsung membalas dendam saja. Tidak perlu suka tidak suka seperti ini. Yu, aku tidak membencimu lagi. Pulihkan luka dulu dengan baik. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kamu akan menjadi Nyonya Yin yang paling dihormati dan dimanjakan di keluarga Yin. Mulai hari ini, aku akan menjaga dan melindungimu. Tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menindasmu. In Si Rui tiba-tiba berubah sifat. Bos Yin, orang ini sangat merindukanmu. Benar? Di mana MU Yunuo? Menurut laporan dari orang-orang Dark Knight, MU Yunuo berada di perkebunan keluarga MU di Australia. Ketika menyelidiki keberadaan MU Yunuo kali ini, kami secara tidak sengaja menemukan Miu Qishan. Setiap tahun mentransfer banyak dana dari rekening umum grup MU ke rekening pribadinya di Australia. Mentransfer banyak dana. Menggelapkan uang dari dalam. Kumpulkan semua bukti terkait, tunggu waktu yang tepat. Lalu berikan MU Qishan untukku. Tarik dia turun dari jabatan ketua Dewan Grup MU. Siap, bosku presiden. Hahaha, adik. Mau kemana? Kemanapun itu bukan urusanmu. Bermain-main dengan kami sebentar saja. Bagaimana kalau kakak sendiri yang menunjuk jalan untukmu? Jangan sentuh saya. Saya peringatkan kalian, suami saya adalah presiden grup Yin. Apa itu? Belum pernah dengapan. Kalian berdua. Tayan dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Teriak saja, bahkan teriak sampai suara MU pecah tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Tolong. Tolong. Berhenti. Cat. Itu kamu? Bajingan, kamu berani merusak urusanku. Aku. Apakah betul? Kamu datang? Kenapa kamu kabur dari rumah sakit? Gak nunggu aku jemput? Kamu gak sadar betapa bahayanya kesini sendiri? Hati-hati.
Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Berani melawanku? Nyawa kamu cari. Bos Yin, kamu nggak apa-apa? Bubarkan mereka. Ya. Darahnya banyak banget. Beneran nggak perlu ke rumah sakit? Gak perlu, cuma luka ringan. Ini gak ada apa-apanya dibanding lukamu. Hari ini, terima kasih ya. Yunuo, soal dulu, aku belum selidiki dengan jelas. Aku minta maaf. Jadi, kakakmu beneran bukan gara-gara aku? Sekarang identitasnya belum jelas, tunggu sampai penyelidikan selesai. Baru kasih tahu dia kebenarannya. Itu semua soal sebelum kamu kehilangan ingatan. Masih dalam penyelidikan. Nanti aku kasih tahu. Kalau gitu, kasih tahu aku kalau sudah selesai diselidiki. Yunuo, kamu kabur sendirian dari rumah sakit hari ini. Apa karena gak mau ketemu aku? Aku kira, kamu pasti suruh aku pulang sendiri. Tapi nggak nyangka, aku malah nyasar. Maaf, Aku pasti jaga kamu. aneh, Yin Sirui kok tiba-tiba kaya. Orang lain? Sudah balik ke Indonesia. Besok ketemu aku. Sekarang siapa yang bisa kenali kamu, Nona MU yang terhormat? Jangan banyak omong. Janjinya tunggu aku operasi plastik selesai. Saham keluarga Imbuta Kumana? Shang Yizhe, berani main-main sama aku? Sekarang Insirui cari kamu di mana-mana. Nyawa kamu ada di tanganku. Kamu janji jamin aku, jangan ingkar janji. Santai aja. Asal kamu nurutin apa yang aku bilang. Jadi istri resmi Insirui. Saham ini 1 sen pun nggak kurang buat kamu. Gampang banget itu. Tapi gimana cara deketin dia? Jangan lupa, sekarang kamu sepupuku. Besok aku kenalin kamu ke orang tuanya. Hah, tidurmu gak tenang? Terus nyemplung ke pelukanku. Hah? Hah, aku lapar. Buatin sarapan dong. Hah, gelang ini kan punyamu? Kok kasih ke aku? Hah? Kayaknya kamu lagi kurang beruntung belakangan ini. Ini buat jaga-jaga. Untukmu. Aku nggak mau susu. Ada jus jeruk nggak? Menurutku, pagi-pagi mending minum air aja. Lebih sehat. Yin Sirui, kamu sengaja cari gara-gara ya? Aku cuma pengen lebih lama sama kamu aja kok. Insirui, tell your secretary. Ayah, ibu, kalian kok datang? Ayah ada urusan sama Insirui. Kamu tunggu di luar dulu. Dia istriku. Ada urusan apa yang nggak boleh dia dengar? Sepatu bekas kayak gini, kamu masih dianggap permata. Ayah suruh kamu segera cerai sama dia. Ayah, menikah sama siapa itu urusanku. Nggak ada hubungannya sama orang lain. Keluarga Yin kalau sampai menikahi perempuan kayak gini, yang reputasinya jelek, muka kita mau ditaruh di mana? Ayah, ibu, aku rasa kalian salah paham. Aku nggak kayak yang mereka bilang. Iya, si Rui, ayah sama ibu. Udah pilihkan tunangan buat kamu. Dia itu sepupu dari calon penerus. Crop Shang. Oh, Shang Yizhe kan temanmu, lihat dong. Kamu. Ayah, ibu, kalau kalian merasa malu, bisa kayak dulu perlakukan kakakku, usir aku dari keluarga. Lagian ini juga bukan pertama kalinya. Dasar anak ini, kamu kembali sini. Yin Sirui, kita cerai aja. Kamu bilang apa? Aku rasa orang tuamu benar. Kamu nikah sama aku. Kan cuma buat balas dendam, iya kan? Tenang aja, aku ke depannya. Pasti gak akan lagi lakuin hal-hal yang nyakitin kamu. Tapi kamu kan gak cinta aku sama sekali. Dasar pernikahan itu perasaan. Ngapain juga kita nentang keinginan orang tua, maksain buat tetap bersama? Iya, tapi kenapa ya? Aku kok gak rela lepasin? Aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kamu pulang dulu aja sendiri.
Nona MU, si Rui mana? Kok dia ninggalin kamu sendirian lagi? Dia ada urusan ke kantor. Nona MU, hari ini kebetulan aku pengen beli sesuatu. Buat orang yang kusuka. Gimana kalau kamu bantu kasih saran? Tuan Xiang udah bantu aku berkali-kali. Tentu saja aku mau bantu. Kalau gitu, silakan. Gaun ini cuma satu-satunya di kota ini. Aku belum pernah lihat siapapun yang pakainya. Secantik Nona ini. Mana segitunya? Yang ini aja. Bungkusin baju Nona MU yang tadi. Tidak. Ini kan mau kamu kasih ke orang yang kamu suka. Masa aku bisa merebut yang disukai orang? Iya, buat orang yang disukai, memang benar. Tuan Xiang, maaf, aku tidak bisa menerimanya. Sekarang aku adalah istriin si Rui. Apakah dia pernah memperlakukanmu seperti istri? Hari-hari ke depan akan kusiksa kamu perlahan, buat kamu hidup lebih sengsara dari mati. Bagaimana nanti kaliannya? Perkataan yang pernah kukatakan padamu dulu. Aku akan selalu bertanggung jawab. Antara aku dan si Rui ada sedikit kesalahpahaman. Xiang Yize, aku ingat pernah memperingatkanmu. Jangan lagi mengincarnya. Aku juga ingat pernah memperingatkanmu, perlakukan istrimu dengan baik. Hentikan. Jangan pukul Tuan Xiang. Kamu malah membelanya? Kamu lihat baik-baik, akulah suamimu yang sah. Lepaskan aku. Apa kamu cuma bisa mengganggu Lila? Kalau ada masalah, serang saja aku. Kuberitahu, urusan rumah tanggaku bukan urusanmu. Kalau berani mendekatinya lagi, berarti kamu cari mati. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Aku tidak izinkan kamu pakai baju yang dia beli. Atas dasar apa? Yin si Rui, jangan terlalu sok tahu. Atas dasar kamu adalah istriku, nyonya muda keluarga Yin. Aku bukan. Aku mau cerai denganmu. Apa katamu? Hari ini, begitu orang tuaku bahas ini, kamu langsung setuju. Sebenarnya aku di hatimu itu apa? Kamu tanya dirimu sendiri. Apa kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Karena Xiang Yize, ya? Iya. Kenapa? Setidaknya dia lebih baik padaku daripada kamu. Baik. Ku kasih tahu, mimpi kalau mau cerai. Aku sama sekali tidak akan izinkan kamu dan Xiang Yize hidup bahagia bersama. Yang Master Rui, pergerakan MU Yunwo sampai sekarang belum diketahui. Bukti tentang MU Kishan sudah terkumpul semua. Terus cari. Gali sedalam-dalamnya, temukan dia untukku. Jalankan rencana, masukkan MU Kishan ke penjara. Presiden Direktur, ini kan demi istri. Baru bertindak terhadap MU Kishan. Aku mau seluruh grup MU ikut mati untuk kakak sulungku. MU Kishan dan MU, pasangan ayah anak biadab ini, akan kubuat keluarga mereka hancur berantakan. Oh ya, Presiden Direktur, belakangan ini ada yang melepas saham internal grup. Sepertinya ada kaitannya dengan keluarga Shang. Ibu tua menyuruh Nona Shang. Besok kita pindah ke villa. Apa dua hal ini berhubungan? Wanita ini rumit, menyangkut kepentingan grup. Mending kita manfaatkan situasi, selidiki sampai tuntas. Kalau tahu Yin Si Rui seganteng ini, gak bakal aku kabur dari pernikahan. Lagi pula aku udah operasi plastik, dia gak bakal kenal. Tapi ayahku cariin dia cewek lain. Cewek palsu kayak gitu bisa gantikan aku? Kamu cari siapa? Cari siapa? Aku nyonya rumah di sini. Nyonya rumah? S.I. Rui. Ternyata lebih ganteng dari fotonya. Yin Si Rui, ini gimana sih? Dia siapa? Oh, jadi kamu cewek murahan yang nempel-nempel sama si Rui. Si Rui. Ini sebenarnya gimana? Ya, buat orang yang disuka, bener kok. Wanita ini juga perlu dikasih pelajaran. Dengar-dengar kamu amnesia, biar aku kasih tahu. Aku Seppuku Xiang Yize. Kamu nggak pantas sama si Rui. Posisi istri resmi si Rui itu harusnya punya aku. Si Rui. Dia bilang benar? Iya, dia yang harusnya jadi istriku. Kamu cuma
Pengganti yang entah dari mana. Jadi selama ini kamu tahu aku bukan MU Yunuo? Tapi kamu terus bohongi aku? Betul. Yin Sirui, aku nggak seharusnya percaya sama kamu. Setan kamu. Oh, gitu rupanya. Nggak heran MU Kishan perlakukan aku begitu. Terus kamu, kenapa perlakukan aku begini? Atau sengaja? Teriak-teriak apa? Cewek kampungan mau jadi putri. Gak lihat diri pantas apa enggak? Sirui, usir dia cepetan. Aku kesel lihat mukanya. Nggak perlu dia usir, aku pergi sendiri. Kenapa kamu bawa cewek ini balik lagi? Kan rumah butuh pembantu. Masakannya lumayan. Mau dia tinggal? Malam ini kamu harus temani aku baik-baik. Sirui, aku kangen. Peluk aku, ayo ke kamar. Ada, Esai Rui. Santai dulu, kita minum dulu. Tutupin apa? Badanmu mana yang belum aku lihat? Kamu mau apa? Keluar. Villa ini semua milikku, aku tak bisa pergi kemana. Atau kau lihat aku peluk perempuan lain? Jadi cemburu? Yin Sirui, jangan bermimpi. Hari ini kau bilang aku cuma pelayan, kan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Wanita, jam berapa ini? Banggan buatkan sarapan. Mata buta? Lantai aja tak bersih. Cepat keluar dari keluarga Yin. Wanita, aku alergi ini. Sengaja mau celakakan aku, ya? Apa yang kau lakukan? Kau gila. Hah? Berani membantah? Baiklah, hari ini aku akan ajari kau pelajaran. Jangan keterlaluan. Berani sekali kau. Aku nayonya In. Jangan sok jadi nyonya palsu beberapa hari. Lalu merasa hebat. Aku lawan kau. Kau go to suamiku. Aduh.
kepala rumah tangga. Bawa ke rumah sakit. MU Yunuo, tinggalkan dia sendirian di rumah. Tak akan ada masalah, kan? Presiden Direktur, sore ada rapat. Tunda besok. Si Rui, kau pulang cepat hari ini. Lihat, aku terluka. Gimana? Wanita itu sengaja buat aku alergi, berani melawan. Sudah kuusir. Ah, si Rui, ngapain peduli dia? Wanita itu lupa segalanya. Polos. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ada kabar? Ada, tapi tenang. Kami temukan. Nyonya tua bawa dia ke rumah sakit. Dokter, gimana keadaannya? Nyonya muda sudah baik-baik saja. Cuma hamil muda, tubuh agak lemah. Dia hamil? Ya, sudah lebih sebulan. Wah, keluarga Yin ada penerus. Aku hamil? Anak Yin si Rui? Nak, soalmu yang pakai kau gantikan. Aku dengar. Kau tak bersalah, Bayani juga tak bersalah. Kalau mau pertahankan, aku lindungi kau. Aduh, Ibu, wanita yang ibu kirim, dia baik-baik? bayinya harus lahir. Tapi keluarga Yin tak boleh terima wanita tak jelas asal-usul. NAK, karena gadis ini bukan MU Yunuo asli. Kalau begitu, kematian kakakmu tidak ada hubungannya dengannya. Aku ingin mengangkatnya sebagai anak angkat. Ibu, jangan bercanda. Dia adalah wanita aku. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu, jangan-jangan hamil? Ngawur. Aku cuma flu. Ibumu bilang, mulai sekarang aku cuma adikmu. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan apa-apa, cuma ingin kamu istirahat. Kamu tidur dulu. Wanita, aku tidak akan membiarkanmu. Presdir, sudah ketemu. Saham internal grup. Dibeli oleh Shangize. Diala Dalong di balik wanita ITU. Ada transaksi di antara mereka. Asal wanita itu berhasil menjadi Nyonya Yin. Dia akan dapat semua saham. Shangize, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ya, Presdir. Laporan dari malam gelap. M. Yunuo sudah kabur dari Australia ke kota ini. Tapi lokasi pastinya belum diketahui. Terus cari. Selidiki identitas asli wanita itu. Kenapa aku tidak pernah dengar Shangize ini? Dan ada sepupu perempuan? Baik. Si Rui, sampai sekarang aku masih ikut kamu tanpa status. Orang tua sudah menekan. Besok malam, kita adakan pesta dansa, ya? Perkenalkan aku ke semua orang. Lihat siapa Nyonya In yang sebenarnya. Baik, aku setuju. Kalau begitu besok malam. Ajak juga wanita itu. Oke. Ini, bisa tidak usah? Aku tidak suka acara seperti ini. Lagi pula, MU. Nyonya. Presdir dan Nona MU meminta Anda harus hadir. Ayo menari denganku. Yin si Rui, lepaskan aku. Oh, pasien. Pastinya Nona ini istrinya Presdir, ya? Iya, betul. Nyonya sangat cantik. Bos Yin sangat beruntung. Semuanya salah sangka. Si Rui, beritahu mereka. Siapa istrimu yang sebenarnya? Semuanya, ini adalah istriku, Nona Shang. Ini baru gaya seorang Nyonya Presdir. Orang di samping itu saya kurang awas. Cantik seperti bidadari, tak disangka jadi selir orang. Sanggahina. Yin si Rui, kamu memang cuma bisa menghina saya. Sekarang malah bersama dia.
Nyonya, ini hadiah pernikahan dari Presiden Direktur untuk Anda. 30% saham grup Yin. Silakan tanda tangan untuk konfirmasi. Presiden Direktur, Nona Shang sudah tanda tangan, saham grup yang hilang sudah kembali. Bagus, bagaimana dengan wanita itu? Setelah pesta berakhir, saya tidak melihat Nyonya. Apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Tolong. Tidak apa-apa, dia tidak melukaimu kan? Yin Sirui, kamu datang. Hati-hati. Presiden Direktur, Nona Shang adalah MU Nuo. Shang Yize yang menyuruhnya operasi plastik dan pulang ke Indonesia. Apa? Beritahu malam gelap untuk bertindak, akuisisi MU Group. Kumpulkan pria ini dengan MU Yunuo. Sayap. Tenang, ada saya di sini. Lepaskan saya. Setelah putri sulung MU Group, MU Nuo, terlibat skandal asmara. MU Group diakuisisi oleh perusahaan misterius dengan nilai pasar 3 miliar. Presiden Direktur MU Group, MU Shang, ditangkap pihak berwenang atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. MU Group yang berdiri kokoh di kota selama 50 tahun. Akhirnya runtuh. Sirui, sehari sebagai suami istri, 100 hari penuh kasih. Tolong bantu keluarga MU. Anggap saja hubungan kita sebagai suami istri. In Sirui, jangan lupa. Saya masih pegang saham keluarga In. Nona Mew, anak perusahaan grup Yin yang Anda tanda tangani. Hanyat Sangkong Kosong Belaka. In Sirui, kenapa kamu bohong pada saya? Bajingan, kenapa kamu lakukan ini? Masih ingat dia? Dia kakak saya. Wanita berhati ular ini, saat kamu bunuh kakak saya. Pernah bayangkan akhir seperti ini? Penderitaanmu tak sampai 1/1000 penderitaan saya. Saya biarkan kamu hidup, minggir jauh-jauh. Saya tidak ingin lihat kamu lagi. Rupanya. Selama ini aku hanya alat balas dendamu. Yin Sirui, kamu sungguh mengerikan. Janin berkembang normal, tapi tubuhmu terlalu lemah. Makan dan tidur yang cukup, jangan terlalu banyak pikiran. Nanti anak bisa kekurangan gizi. Terima kasih dokter, saya akan perhatikan. Wanita, kenapa nasibku jadi begini? Sementara kamu bisa tenang jadi nyonya keluarga Yin. Buang dia keluar, lempar ke tempat sampah. Biarkan dia membusuk di tempat paling kotor. Sirui, kasih aku kesempatan lagi. Aku tidak berani, sungguh tidak berani lagi. Pergi sana. Sirui, kasih aku kesempatan lagi. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Anak tidak bisa diselamatkan kalau Nyonya mau punya anak lagi. Kemungkinannya sangat kecil. Yulin, Kakak, Siapa yang dia panggil? Laki-laki siapa lagi ini? anak kita? Bagaimana kondisi anak kita? Anaknya hilang. Tapi nanti pasti bisa punya lagi. Maafkan aku. Aku akan ganti rugi padamu. Yin Sirui, aku percaya padamu berkali-kali, tapi kamu cuma anggap aku alat untuk dimanfaatkan, sasaran balas dendam. Yin Sirui, kamu memang tidak punya hati. Yunuo, bukan begitu. Jangan panggil aku Yunuo. Sudah kubilang, aku bukan dia. Bukan kamu manfaatkan aku, alihkan semua perhatian padaku. Mana mungkin dia bunuh anak kita? Yin Sirui, aku benci kamu. Maafkan aku. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Baik, aku pergi. Jaga kesehatanmu, jangan terlalu emosi.
Tuan Shang, ini aku, bisa bantu aku. Yu Wei, capek ya? Lihat jam berapa sudah, waktunya pulang, istirahat dulu. Aku terlalu lama menggambar sampai lupa waktu. Kamu lapar ya? Aku masak untukmu. Sudah kubilang, serahkan saja pada tante pembantu. Easy. Setengah tahun ini berkat kamu. Bawa aku pergi dari tempat yang menyakitkan itu. Aku sungguh tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Yu Wei, aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Yang kuinginkan adalah dirimu. Easy. Aku sudah lama punya satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Nama baru yang kamu berikan untukku ini. Yue menurutku terasa sangat akrab. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk memberi saya nama ini? Hujan ringan lewat tirai, dua burung layang terbang bersama. Bunga di dinding gugur, merah tersebar dalam kedalaman dan keperingan. Cuma kebetulan teringat baik puisi ini saja. Oh, ternyata begitu. Yue, aku tiba-tiba ada urusan yang harus ke kantor sebentar. Istirahat yang nyaman ya. Oke. Bos Shang, kami sudah menyelidiki identitas asli Nyonya Yin Sirui. Siapa dia? Identitas aslinya adalah putri dari keluarga Lin. Lin Yue. Ternyata itu dia. Sobat, kenapa kamu begini? Cinta lagi ditolak lagi ya? Menurutmu, apakah dia benar-benar tidak menyukaiku? Jelas caramu yang salah ini. Coba deh trik pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Nanti aku panggil beberapa teman, kita kelilingi orang yang kamu cintai itu. Kemudian kamu tiba-tiba muncul dan selamatkan dia. Pasti dia akan jatuh cinta sama kamu sampai mati hidupnya loh. Bos Yin, ada kabar tentang Nyonya. Di mana dia? Ada orang yang beri informasi. Nyonya pernah terlihat bersama Shang Yize di kota Song. Shang Yize, ternyata benar dia. Siapa yang memberikan informasi ini? Ibu mertua dari keluarga Shang, dia tidak suka Nyonya kita karena pernah keguguran. Dia tidak mau bos Shang masih punya hubungan terlalu banyak dengan Nyonya. HMPH, anaknya juga pantas dapat dia. Jiang Mo, kumpulkan semua orang ke kota Song. Sayap. Nyonya Yin Kong, bos kami mengundangmu. Apa Nyonya Yin? Kalian salah orang. Kalau Nyonya tidak mau pergi, kami harus ambil sendiri. Berhenti. Aku sarankan kamu jangan terus orang lain. Ini orang yang diminta secara khusus oleh bos kami. Aku tidak peduli siapa bosmu, selama ada aku di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa membawanya pergi. Aku kenal bosmu, aku temannya. Apa-apa bos? Cepat pukul dia. Awas. Lepaskan aku. Kalian mau bawa aku kemana? Ize. Ize. Shang Yize. Shang Yize. Yin Sirui, kenapa kamu di sini? Bukan aku, kamu mau lihat siapa? Shang Yize. Shang Yize, Yije, apa yang kamu lakukan padanya? panggilannya mesra sekali. Kamu tahu nggak, udah berapa lama aku nyari kamu? Nyari aku buat apa? Mau pakai aku lagi buat balas dendam sama siapa? MU Yunuo. Sekarang aku namanya Yue. Yu Wei. Nama ini Shang Yize yang kasih lagi ya? Iya. Untung kamu datang cepat, kalau nggak mungkin sebentar lagi. Kamu harus panggil aku Shang Yue. Kamu mau apa? Aku mau coba rasain, gimana sih calon Nyonya Shang? Lepasin. Bangsat. Iya, aku bangsat. Tapi meski aku mati, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Yue. Dia ngapain sama kamu?
Zhang Yize, dengar baik-baik. Dia orang aku, dulu, sekarang, besok, jangan harap kamu sentuh. Yin Si Rui, kamu sendiri yang gak jaga kesempatan. Dasar sampah. Dasar bangsat. Aku kasih tahu. Entah dia Yunuo atau Yue. Aku mati pun gak bakal lepasin. Bayinya gak bisa diselamatin. Kalau nanti mau punya anak lagi, kemungkinannya kecil banget. Tapi meski aku mati, aku gak bakal biarin kamu pergi. Pura-pura suci apa? Aku kasih tahu. Aku nikahin kamu cuma buat siksa kamu. Papa sayang kamu, nah. Ayo, papa peluk. Buat kamu bayar berkali-kali lipat. Kenapa? Kenapa kalian semua perlakuin aku kayak gini? Aku udah muak. Yue. Dokter, cepat tolong. Yunuo. Kakak. Yulin. Harta anakku, enak Gyuzin Barani Barabat? Akunmu udah aku transfer 10 juta. Buang rumput liar. Harus cabut sampai akarnya. Identitas aslinya adalah Nona besar keluarga Lin, Lin Yue. Yunuo, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Aku hanya terlalu peduli denganmu. Maaf. Aku berjanji tidak akan jadi orang brengsek lagi setelah ini. Aku bersumpah padamu. Berikan ponselmu padaku. Tolong keluar dari sini. Halo, ini kediaman keluarga Lin. Mau cari siapa? Lin Yulin. Anda carry Tuan Muda Yulinnya. Tunggu sebentar. Adik, ini kakak. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Kamu sudah menderita banyak. Yulin, tidak apa-apa. Kakak di sini baik-baik saja kok. Ayo, kita pulang. Salam untuk Nona besar. Yunuo. Bos Lin, saya minta agar nanti panggil saya Lin Yue. Bos Lin, apapun yang sebelumnya terjadi antara kamu dan kakakku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi mulai sekarang, tolong jaga dirimu. President, saya Raza Anda jatuh cinta dengan Nyonya. Karena Anda mencintainya. Jadi Anda cemburu dia berhubungan dengan Zhang Yize. Karena Anda mencintainya. Ketika dia pergi, barulah Anda merasa sakit parah. Aku ingin menebusnya. Aku ingin menikahinya. Tapi dia begitu kejam, pergi begitu saja tanpa peringatan. Presiden, menurut saya, kadang cinta tidak harus tentang memiliki. Jangan minum lagi. Bos Yin, rencana kerjasama dengan Brooklyn. Jai tolak lagi. Naikkan lagi laba yang diberikan kepadanya sebesar 3%. Bos Yin, Anda harus tenang. Jika melakukan ini, setidaknya grup Yin kita akan mengalami kerugian 1 hingga 1,5 miliar. Lakukan sesuai yang aku katakan. Baik. Sudah 6 tahun, ternyata Presiden masih tidak bisa melupakan wanita itu. Tidak bisa.
Jika Presiden menyetujui rencana kerjasama dengan grup Yin, untuk memasuki kota Lian, kita bisa mendapatkan laba tambahan minimal 5 miliar per bulan. Aku bilang tidak bisa ya, tidak bisa. Kita dengan grup Yin tidak akan pernah bekerja sama. Sama sekali tidak. Bisa dapat untung sebanyak itu, kenapa Mommy tidak mau bekerja sama? Tidak mau bekerja sama dengan grup Yin. Katanya berkaitan dengan CEO grup Yin, Yin S.I. Rui. Cakep banget cowok ini. Aku umur 6 tahun. Mama 6 tahun lalu di Liancheng. Lalu bermusuhan dengan cowok ini. Jangan-jangan dia ayahku? Lin Ye. Bos, ini yang ditinggalkan si bocah. Bu, jangan lanjut. Aku sudah paham. Sekarang aku akan temui putri Paman Chen. Hati-hati. Oh, kamu ya. Kamu kenal aku? Nggak kenal. Makasih, Om. Bos Lin, kamu secakep ini. Kenapa masih single sampai sekarang? Aku tebak, jangan-jangan pernah patah hati? Ayah, aku sudah kenyang. Ayo pulang. Si Rui, ini anak siapa? Bukan anakku. Jangan salah paham. Tante, kamu tahu kenapa ayahku belum menikah? Karena dia playboy. Selain mamaku, dia punya berapa banyak cewek lagi? Aku nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Aduh. Dasar bocah, keterlaluan. Lepasin. Lepasin aku. Jangan pura-pura. Kamu ini anak siapa? Om, aku kabur dari rumah. Bisa nampung aku beberapa hari? Gak bisa. Jangan ikutin aku. Dasar cowok brengsek. Pantas mama ninggalin kamu. Ayah. Jangan asal panggil. Ikut aku naik mobil. Kami telusuri, si bocah sekarang pergi ke Liancheng. Saat ini ditampung oleh CEO grup Yin, Yin S.I. Rui. Apa? Ditampung siapa? Yin S.I. Rui. Inikah yang disebut takdir ayah dan anak? Atau jangan-jangan Xiao Ye sudah curiga? Siapa mobil? Serang. Aku mau ke Liancheng. Sayap. Tanah di timur kota, siapa yang menang, belum tahu. Biar saya beritahu Bos Wang. Saya demi 100 juta. Pasti memang kaya raya ya. Halo, Bos Wang. Lin Ye. Oh, ternyata CEO grup Lin. Hello. Keluarga Lin bersedia menyetorkan modal. Bergabung dengan Bos Wang untuk menguasai tanah ini. Terima kasih atas dukungan Bos Lin. Baru kita bisa dapatkan tanah ini. Bos Lin sungguh muda dan berbakat. Bos Wang terlalu sopan. Kedepannya kita bisa lebih banyak bekerja sama dengan keluarga Lin. Sudah waktunya makan, mohon Tuan Lin mau menerima undangan saya. Fire saya traktor kamu makan. Baiklah. Yunuo. Bos Lin pura-pura tidak kenal saya ya. Bos Lin, tolong jaga sikapmu. Selama 6 tahun ini, berapa banyak kontrak yang saya kirimkan kepadamu? Kamu bahkan tidak melihatnya sekalipun, tapi sekarang kamu malah bekerja sama dengan dia. Dengan siapa saya bekerja sama? Itu urusan saya, bukan urusanmu. Presiden, jika Anda masih tidak bisa melupakan Nyonya, lebih baik rendahkan harga diri dan dapatkan dia kembali saja. Siapa yang tidak bisa melupakan dia? Aku cuma tahu dia. Akan dirugikan oleh rubah tua itu. Paman, mengejar wanita harus lembut. Tidak bisa pakai paksa. Kecil tapi tahu banyak. Urusan orang dewasa jangan ikut campur. Pergi bermain saja ke samping. Suruh orang dari Anye pergi ke sana. Berani sentuh wanitaku. Aku mau lihat sendiri. Berapa banyak nyawa yang dimiliki Wang Chunsheng itu. Sayap. Apa yang kamu mau lakukan? Kalau tidak mau mati, tanda tangani ini. Oke, aku tanda tangani. Aku tanda tangani sekarang juga. Bos Lin kami tidak ada di sini.
Bos Lin memang tidak ada di sini atau tidak berani bertemu saya? Katakan padanya saya punya banyak waktu untuk menunggu. Bosin, apa yang bisa saya bantu untukmu? Tanah nomor 3 di kawasan timur kota. Sekarang sudah jadi milik saya. Tentu saja saya datang ke sini untuk minta kamu tanda tangani kontrak. Saya sudah dengar trik hebat Bosin. Bos Wang sekarang masih terbaring di rumah sakit. Tidak disangka, setelah 6 tahun berlalu, Bosin masih pakai cara yang sama seperti dulu. Tanah nomor 3 di timur kota. Saya tidak butuh lagi. Bosin, sekarang kamu bisa pergi kan? Lin Yue. Saya tidak pergi. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Saya tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Dia sudah berubah. Saya harus bertemu Xiao Ye secepatnya. Saya tahu orang ini Insirui. Dia tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus segera meninggalkan Liancheng. Ayah. Kamu perempuan tak tahu malu. Pura-pura tulus apa? Terus terang saja, aku menikahimu cuma untuk menyiksamu. Dulu kan kamu yang bunuh kakakku. Utangnya harus kamu bayar 2 kali lipat. Mama. Xiao Ye, kamu lari kemana? Mama kangen banget sama kamu. Maaf, Mama. Yin Sirui itu ayahku ya? Jangan ngomong sembarangan. Dia bukan. Ayo pulang sama Mama. Aturkan aku untuk temu janji. Tanah nomor 3 di timur kota. Aku nggak mau lagi. Bosin, sekarang bisa minggat kan? Paman, aku kenalin mamaku ke kamu ya? Tuan muda, si bocah kecil hilang. Apa? Suruhannya bergerak, si kecil itu hilang. Xiao Ye, Xiao Ye. Xiao Ye. Ayah. Aku yang salah, nggak seharusnya marahin kamu. Nona Lin. Halo, silakan duduk. Jangan sungkan. Oak. Nona Lin, aku tahu kriteriamu sangat bagus. Tapi aku cuma guru biasa aja. Kenapa kamu mau ketemuan sama aku? Sepeton. Menurut penunjuk lokasi, ada di sekitar sini. Ah, di sini. Kondisi ekonomi nggak penting. Yang penting aku punya anak laki-laki. Aku nggak mau dia kekurangan kasih sayang ayah. Kemampuan lain aku nggak punya, tapi ngurus anak, aku ahli. Anak memang butuh bimbingan ayah yang lembut. Guru cocok banget. Boleh tanya, kamu dan mantan suami masih kontak? Dulu aku salah pilih orang. Ketemu pria brengsek. Sekarang, aku udah putus semua hubungan sama dia. Kalian siapa? Mama. Berani-beraninya goda cewekku, kamu gak mau hidup ya? Lepas, kamu mau apa? Minggir. Ayo, Mama. pulang sama aku. Yue, dia anakku ya? Jangan mimpi, dia bukan. Dia. Aku masih sibuk kerja. Anak ini Xiao Ye. Tolong jaga dia untuk saya. Baik, Nona Lin. Xiao Ye, mulai sekarang aku ayahmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Dulu dia. Dulu dokter sudah mendiagnosis dia tidak bisa hamil. Lalu Xiao Ye ini bagaimana? Mungkin anak angkat Nona Lin? Di rumah masih ada sisa rambut Pangeran Kecil. Aku bawa untuk tes DNA. Apa? Xiao Ye hilang lagi? Segera telepon grupin, tanya mereka. Apa Xiao Ye mencariin si Rui? Presiden Direktur, ini hasil tes DNA Anda dan Pangeran Kecil.
Dia milikku. Dia anakku dengan Yue. Presiden Direktur, pihak Lin memberi kabar. Pangeran kecil hilang. Apa? Kamu bilang Xiaoye hilang? Bagaimana bisa? Aku yang mau tanya kamu. Aku titipkan Xiaoye pada Pak Gu. Kamu bawa dia kemana? Dia anakku. Kenapa kamu titipkan ke orang lain? Sekarang masih ada waktu mikirin itu? Jiang Mo, gunakan semua cara. Temukan Xiaoye untukku. Kamu siapa? Apa tujuanmu menyandera anakku? Yenesai Rui. Rupanya kamu bersama Lin Yue, perempuan jalan itu. Kebetulan yang tak disangka. Aku menyandera anak kalian. Lenggit mi mengadel. Yunwo, apapun salahku, serang saja aku. Aku mohon, lepaskan Xiaoye. Asal jangan sakiti dia. Aku mau apa saja. Kalian pasangan brengsek ini, hancurkan keluarga MU. Buatku jadi gelandangan. Sekarang waktunya kalian bayar. Bawa 5 juta tunai ke gudang barat kota. Kalau berani lapor polisi, kubunuh dia. Itu MU Yunwo. Dia sudah sakiti satu anakku. Dia pasti takkan lepaskan Xiaoye. Yue, tenang. Selama aku ada, aku takkan biarkan. Anak kita kenapa-kenapa. Baik, kita tak usah ke sana. MU Yunwo, tenangkan diri. Yenesai Rui. Kamu masih ingat aku? Dan kamu? Kalian yang buat aku jadi begini. MU Yunwo, uang yang kamu minta sudah kami bawa. Ini kompensasi untukmu. Asal kamu lepaskan Xiaoye, semuanya bisa dibicarakan. Aku ingin Yin Si Rui mati. Kamu sudah menghancurkan keluarga MU dan menghancurkan aku. Sekarang aku jadi begini, senangnya kamu? MU Yunwo, orang yang mau kamu bunuh itu aku. Menyandera anak kecil, apa hebatnya? Mana dia? Lebih menyakitkan daripada membunuh Lin Yue. Waktu itu kan begitu, aku cuma dorong sedikit, brak. Kamu langsung jatuh. Rasanya Lin Yue tidak punya anak. Tidak enak, ya? Apapun yang kamu mau, tujukan padaku. Anak itu tidak bersalah. Begini, MU Yunwo, aku sekarang ganti diriku. Untuk menukar Xiaoye, setuju? Aku bunuh kamu. Hati-hati. Sirui, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak boleh kenapa-napa. Yue. Aku tahu, Xiaoye adalah anakku. Benar, kan? Sirui. Yue. Xiaoye adalah anakku. Benar kan? Terima kasih. Dulu aku begitu memperlakukanmu. Tapi kamu masih mau melahirkan Xiaoye. Yin Sirui. Semua kejadian dulu, bagiku, adalah aib. Kuharap kamu jangan sebut lagi. Aku minta maaf, Yue. Sungguh minta maaf. Demi Xiaoye. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Xiaoye tidak bersalah. Kalau dia mau menerimamu sebagai ayah, aku pasti tidak akan menghalangi. Tapi antara aku dan kamu, mustahil. Ayah sedang mikir apa? Mikirin ibu? Kecil-kecil sudah banyak akal. Ayah, kenapa ibu marah banget sama ayah? Dulu, waktu aku belum terlalu paham soal perasaan ibu. Aku menyakitinya berulang kali, melukai hatinya. Tiba-tiba suatu hari, ibu MU tidak mau memaafkan aku lagi. Lalu membawa MU pergi dariku. Oh, jadi ayah dulu itu seperti playboy yang ada di internet ya? Jangan banyak lihat hal-hal yang aneh-aneh di internet. Kalau ibu tidak pernah memaafkan ayah? Sehari tidak memaafkan, aku akan mengejarnya sehari. Seumur hidup tidak memaafkan, aku akan memohon seumur hidup. Pokoknya mulai sekarang, cuma dia satu-satunya wanita untukku. Kalau gitu papa, nanti aku bantu papa ngejar mama ya. Lin Yue. MA, kakak sekarang udah kesihir sama si cewek licik itu. Dia udah gila-gilaan, MA nggak mau ngurusin? Ngurusin gimana? Dulu aku udah coba segala cara buat bikin kakakmu kapok. Tubuhnya di sini, tapi jiwanya udah nggak ada. Sekarang Lin Yue udah balik. Biarin aja mereka ribut. Ih, lihat ini bagus nggak sih? IH.
Yang mana yang bagus? Aku langsung ke sana. Halo, Kepala Sekolah Li. Saya Ibu Xiao Ye. Saya tanya, iya. Oh, jadi Anda orang tua Lin Ye. Anda tahu nggak anak Anda? Saya orang tua Linye. Bisa saya tahu Linye salah apa? Gimana sih cara didik anaknya? Dia mukulin anak saya tahu nggak? Berantem? Masalah APA? Anak Anda pakai kata-kata jahat banget buat ngeramalin dia. Anak saya mukulin dia itu masih murah. Pak, soal ini memang salah anak saya. Saya minta maaf. Nanti ganti rugi yang sesuai pasti saya bayar. Tenang aja. Kepala sekolah Li, saya sidahan Casey sekolah ini. Sponsor 5 juta, bukan buat bikin Anda. Didik murid kayak gini. Sekarang juga keluarin dia. Anak-anak berantem sampai luka sedikit. Wajar aja. Gimana kalau begini? Ganti ruginya saya bayar 2 kali lipat. Setuju? Cuma soal duit doang? Siapa yang nggak punya? Kalau mau saya maafin dia juga bisa, suruh dia ke rumah sakit. Sama anak saya minta maaf sambil jongkok. Wah, gaya pejabat besar nih. Gimana, Kepala Sekolah Li? 5 juta ini emang harus kita terima? Enggak, Bapak Lin. Uang segini pengaruhnya buat sekolah kami nggak terlalu besar. Kepala sekolah Li maksudnya apa? Uangnya nggak mau? Anda lihat baik-baik. Ini adalah direktur kehormatan sekolah kami. CEO Grup In Si Rue. Papa, aku hebat nggak urusan ini? Xiao Ye, maksudnya hebat apa? Bukannya udah janji bantu papa ngejar mama? Hari ini aku dengar teman ngejekin aku. Aku pikir kalau aku mukulin dia, mama jadi tahu, mama bakal mikir semua orang ngejekin aku. Karena nggak ada papa, jadi demi aku mama bakal balik sama papa. Dasar licik. Gak takut cedera? Nggak takut. Aku kuat banget kok. Yin Si Rui. Kamu ngajarin anak begitu? Yu Wei. Ternyata setelah sekian lama berlalu, demi mencapai tujuanmu, kamu tetap tega melakukan cara apapun. Yu Wei, soal ini. Tak perlu kamu jelaskan lagi. Benar-benar membuatku jijik. Lin Ye, kita pergi. Nona In Datang, ada keperluan APA? Aku datang ke sini. Tentu saja untuk membicarakan kerjasama dengan Bos Shang. Nona Yin, aku kurang paham maksudmu. Kalau begitu, aku terang-terangan saja. Bos Shang, Lin Yue sudah kembali. Kamu tahu? Kalau Yue tidak ada, kontrak ini tak bisa aku tanda tangani. Hahaha. Bos Shang, hari ini datang untuk tanda tangan kontrak? Aduh Yue, aku tahu. Kamu takkan tega menghindariku. Ini. Bunga cantik cocok untuk si cantik. Sungguh indah. Oh iya Yue, malam ini makan malam bareng kakak, yuk. Lobster Australia yang baru kukirim via udara, 8 kilo. Loh. Bos Shang, lebih baik kita tanda tangan kontrak dulu. Kalau kamu tak mau makan malam bersamaku, kontrak ini tak bisa ditandatangani. Bos Shang, aku sudah punya pacar. Adik, kalau kamu tak suka padaku, katakan langsung. Tak perlu bohong padaku. Aku benar-benar punya pacar. Baik, kalau beja dipanggil dia ke sini, bayar kulihat. Aku pacarnya? Ada masalah? Yu Wei, kontrak ini kita batalkan. Mulai sekarang, pemegang saham terbesar grup Lin adalah grup Yin. Saudara ini, kamu bisa minggat. Kamu datang? Istri dan anakku ada di sini, tentu aku harus datang. Bos Yin, terima kasih telah membantuku hari ini. Tapi harap ingat, di antara kita tak ada hubungan apapun. Bajingan berani merebut wanita dariku. Halo, carikan seorang wanita untuk si, apa namanya? Yin Si Rui, berikan obat bius untuk bajingan itu. Tapi antara aku dan kamu, mustahil. Melihatmu begitu kesepian. Aku temanimu minum 2 gelas. Yuk.
Halo, Nona Lin. Sepertinya aku melihat pacarmu pergi ke kamar hotel dengan orang lain. Kamu siapa? Ganteng, ayo kita nikmati momen ini. Yue, ini benar-benar kamu. Yin Sirui, Sirui bangunlah. Yin Sirui, apa kamu tidak apa-apa? Bangunlah. Kamu gila ya, mandi air dingin di tengah malam begini. Yue, aku salah karena tidak memperhatikan perasaanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi mulai sekarang. Cukup, jangan bicara lagi. Yue, maafkan aku. Ini salahku, bisakah kamu maafkan aku? Kamu terlalu banyak minum, keluar dulu dari sana. Yue, kepergianmu selama 6 tahun, selama 6 tahun ini. Aku selalu menyesal, sejak awal. Aku salah mengira kamu sebagai MU Yunuo. Setelah aku mengetahui kebenarannya, aku malah memaksa kamu tinggal di sisiku. Untuk membalas dendam pada MU Yunuo. Aku menyuruhmu melakukan begitu banyak hal yang tidak kamu inginkan. Yue. Semua itu salahku. Apakah kamu masih ingat kalung ini? Ini yang putus saat kamu pergi. Aku sudah mencarinya berkali-kali, tapi tidak bisa menyatukannya kembali. Hanya bisa menemukan bagian kalung ini. Yue. Apakah kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Apakah kamu benar-benar tidak bisa kembali ke sisiku lagi? Benar kan? Sudah bangun, minum air dulu. Yue, kamu tidak meninggalkanku sendirian. Kamu masih punya perasaan padaku kan? Jangan salah paham, kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Kerjasama dengan grup Lin, kenapa keuntungannya sedikit sekali? Bos Lin, Presiden Grup Lin. Memiliki hubungan pribadi jadi. Hubungan pribadi? Grup Lin. Lin ya, Tuan Bos Lin ini adalah ibu kandung Xiao Ye kan? Xiao. Meskipun aku adalah anak angkat keluarga Yin, tapi karena ibu memintaku membantu urusan perusahaan, tentu aku akan melakukan yang terbaik. Tidak boleh membiarkan kakak Yin terbuai oleh wanita penggoda itu sampai kehilangan akal. Bos Lin, orang dari grup Yin sudah datang untuk membicarakan soal kontrak. Suruh dia masuk. Senang bertemu denganmu, Bos Lin. Mulai sekarang, kerjasama antara grup Lin dan grup Yin akan saya tangani sendiri. Kamu? Lalu kontrak ini. Dulu, setiap kontrak untuk per ton barang. Total transaksinya 8,7 miliar. Kenapa sekarang turun jadi 6 miliar? Dulu kerjasama dengan grup Lin. Grup Yin selalu membeli dengan harga jauh di atas pasar. Sekarang cuma kembali ke harga normal. Apa bahasin tahu soal ini? Meski punya anak haram, tapi grup Yin dan grup Lin kan bukan satu keluarga. Grup Yin selalu mau untung doang kalau tersebar. Jelek kan, kamu? Ikuti saja kontrak wakil Presiden Yin. Tapi grup Lin dan grup Yin tak akan kerja sama lagi. Yang penting Bos Lin senang. Oh iya, saya juga mau minta maaf untuk si Rui. Dulu, dia salah paham. Kalau kamu pembunuh kakak kami, jadi dia sering menghinamu. Sekarang dia ngejar kamu cuma karena merasa bersalah. Harap Bos Lin jangan serius. Perkataan dan perbuatannya padaku
Aku tak pernah peduli. Memang pantas jadi bos Lin. Tentu tak mungkin suka sama pria yang pernah memperkosanya. Sampai jumpa. Bu, aku pernah lihat wanita ini di rumah ayah. Cara dia lihat ayah, kayak serigala lapar lihat daging. Xiaowei, jangan ngomong sembarangan. Aku tak mau tahu lagi. Soal mereka. Kak, sini minum teh. Kak, grup Lin mengembalikan kontrak kita. Katanya kuartal depan tak mau kerja sama lagi. Jangan salah paham, kita sudah tak mungkin lagi. Kak, Ya sudah, lupakan saja. Kak, nanti sore temani aku ke mall ya. Sudah lama aku tak beli baju baru. Nona Yue, kamu ya? Kebetulan sekali. Pak Bu, Wah, Bos Lin rupanya. Siapa orang di sampingmu? Perkenalkan dong. aku lagi minum teh sore dengan tunanganku. Selera Bos Lin unik juga ya. Yang kayak gini aja mau? Setidaknya, dia bukan bajingan yang main-main dengan hati orang. Kamu. Maaf guruku, aku barusan memanfaatkanmu. Nona Yue, aku sudah melihatnya. Semoga kamu bahagia. Setelah menghentikan kerjasama dengan grup Yin, perusahaan kita akan menghadapi kerugian 10-15 miliar. Bos Lin, mari kita pergi bicara dengan Bos Yin. Tidak, kita tidak boleh meminta bantunya. Tapi uang proyek yang kita hutang ke Bos Hang belum kita lunasi, jumlahnya sangat besar. Tolong jadwalkan pertemuan dengan Bos Hang untuk malam ini. Aku yang akan bicara langsung dengannya. Nyalakan mobil. Bos Hang, tentang masalah uang proyek. Tolong beri kami beberapa hari lagi, kami akan mencari cara menyelesaikannya. Boleh saja deh. Minum beberapa gelas lagi bersamaku. Dek, kalau kamu mau menuruti keinginanku, uang ini bisa aku tidak minta. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Ayo sini. Yue. Yue, kamu sudah bangun. Yue, dulunya aku tidak punya kemampuan. Sekarang aku sudah sepenuhnya menguasai grup Shang. Sudah punya kemampuan sepenuhnya untuk melawan Yin Sirui. Beri aku satu kesempatan lagi. Terima kasih banyak. Tapi aku dari dulu cuma menganggapmu sebagai teman. Yue, tidak terburu-buru. Aku beri kamu waktu untuk berpikir. Kenapa kamu memberiku nama Yue? Istirahat yang cukup ya. Yin Shansue, aku kasih kamu waktu 3 hari. Jika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, foto kamu yang melayani pria di New York akan ada di meja kerja Yin Sirui. Oh, ayah. Kak, Apa yang kamu lakukan? Aku cuma menganggapmu sebagai adik. kita kan tidak memiliki hubungan darah. Selama bertahun-tahun aku selalu menyukaimu, kamu pasti tahu itu. Kak, pacar baru Bos Lin sangat tampan sekali. Kata orang dia yang membantu perusahaan kita melewati krisis ekonomi. Benarkah? Masa sibuk?
Cepat coba ini, sup ayam hitam yang aku masak sendiri untukmu. Terima kasih. Yue, ada apa denganmu? Aku? Apa yang terjadi dengan diriku? Jangan-jangan aku hamil ya? Selamat, istri Anda sudah hamil 1 bulan. Apakah ini milik Yin Si Rui? Kupikir, aku tidak bisa mempertahankan bayi ini. Sudah yakin? Kalau kamu ingin melahirkannya, aku bisa membantumu mengurusnya. Ini urusanku sendiri. Biarkan aku yang putuskan. Yue, menikahlah denganku. Aku rasa masih perlu memberitahuin si Rui, dia ayahnya. Biarkan Yin Si Rui mati di jalan. Mobil pribadi Presdir Group Yin. Kecelakaan parah dalam perjalanan rapat internal. Penumpang dilarikan ke rumah sakit, kondisi belum jelas. Juga, informasi penting internal grup Yin bocor. Yue kenapa? Ini tidak mungkin. Si Rui, ini tidak benar. Semua, ini perjanjian keluarga antara Bos Yin dan keluarganya. Jika terjadi sesuatu pada bos, seluruh sahamnya akan jadi milikku. Sekarang, sebagai wakil Presdir Grup Yin dan anggota keluarga Yin, kuumumkan. Aku putuskan jualing ke keluarga Shang. Sekarang, silakan Bos Shang. Tanda tangani perjanjian dengan semua. Dasar wanita jahat. Bos Yin belum pasti. Kau berani berkelusi dengan orang luar. Serahkan Yin begitu saja? Para pemegang saham. Harga saham grup Yin terus turun. Shang nasihati kalian, kalau masih banyak omong. Benar-benar tidak akan saya APA. Terus gimana? Aku belum mati. Buru-buru mau bagi hartaku? Presdir baik-baik saja. Hebat. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kau akan bayar perbuatanmu. Zhang Yizhe, In Shang Shui. Kalian diduga menyewa pembunuh, kejahatan ekonomi, dan fitnah. Ikut kami. Chen Gan. Bukan begitu, Kak. Jangan. Lepaskan. Semua, aku cuma balas akal. Trik kecil mereka. Mana bisa mengalahkanku? Aku malah khawatirkanmu. Sungguh lucu. Yue. Kamu juga datang. Khawatir sama aku, ya? Jangan ngaco. Aku mau kasih tahu, aku hamil. Serius? Percaya atau enggak, terserah. Soalnya kamu bapaknya. Aku enggak mau anak ini. Tapi kamu berhak tahu. Yue, aku percaya. Aku mohon, tolong. Jangan digugurin, ya? Kamu terbiasa mainin orang, bohong dan sakiti. Sampai sekarang enggak berubah. Yue, apapun yang kamu bilang. Seumur hidup aku nggak bakal ninggalin kamu. Kamu nggak ngerti cinta. Kamu juga nggak pantas dapetin cinta. Lin Yue kasih tahu kamu. Kalau kamu coba halangin dia, aku bakal berusaha halangin dengan segala cara. Yin Si Rui, cinta itu menghargai dan percaya, bukan posesif gila. Lepasin, deh.